Today we're gonna talk about what are adjectives. Apa itu adjective? Nah, adjective ini ada kaitannya dengan nouns. Jadi buat kalian yang belum mempelajari nouns, kalian bisa mempelajari konten aku yang sebelumnya ya, karena membahas mengenai nouns. Linknya aku kasih di deskripsi bawah, oke? Nah, jadi adjective itu penting banget dalam suatu kalimat. Karena kalau nggak ada adjective, itu tidak ada sesuatu yang jelas. Karena adjective di sini fungsinya untuk menjelaskan sesuatu. Karena adjective adalah kata sifat. Kita langsung mulai aja ke pembahasan berikutnya. Oke, first introduction about what is adjectives. Adjectives are words that describe nouns. Nah, ini kenapa aku bilang kalian harus mempelajari nouns terlebih dahulu, karena di sini adjective itu fungsinya adalah untuk melengkapi atau menggambarkan si kata benda, si nouns ini. Nah, adjective itu bisa berupa apa? Bisa berupa size, ukuran, kayak big, tall, small, etc. Lalu bisa juga dalam bentuk color, warna. Yellow, blue, gray, etc. Lalu bisa juga dalam bentuk opinion, pendapat, kayak beautiful, expensive, atau cheap, atau ugly, masih banyak ya, pokoknya yang berupa pendapat. Atau bisa juga berupa feeling, perasaan, seperti happy, sad, atau hungry, pokoknya perasaan yang sedang kalian rasakan. Like, what are you feeling right now? Apa yang kalian rasakan, lalu kalian ungkapkan, itu adalah ungkapan adjective. Oke, langsung aja kita ke contoh kalimatnya ya. Nah, di sini kita lihat ada gedung yang tinggi ya, gedungnya tinggi. Maka di sini ada kata ini digambarkan menjadi tall building, yang dimana tall-nya itu adalah si adjective dan building-nya adalah noun. Nah, tadi kan fungsi adjective itu adalah menggambarkan si kata benda, si noun ini kan. Nah, di sini kan digambarkan bahwa bangunan, building ya, bangunan ini tuh bentuknya tinggi. Nah, berarti di sini adjektifnya adalah tall. Atau kalian mau menggambarkan bangunan ini apa selain tinggi? Misalkan bangunan ini misalkan besar, big. Nah, kalian bisa ganti big building. Atau ini bangunannya luar biasa atau menakjubkan lah buat kalian. Mungkin bisa dikasih amazing building. Macam-macam ya. Jadi intinya tadi adjektif adalah untuk menggambarkan si kata benda. Nah, di sini ada bunga berwarna biru. Nah, kita bisa bilang nih, blue flower. Blue-nya ini sebagai adjective dan flower-nya ini adalah kata bendanya. Atau kalian bisa ganti menjadi apa kalau bunga? Misalnya bunganya cantik ya. Beautiful flower. Bisa seperti itu. Oke, next gambar. Nah, di sini ada sunset ya, matahari terbenam. Nah, kita bisa bilang beautiful sunset. Mataharinya terbenam sangat indah. Jadi menggambarkan bahwa si matahari terbenam ini tuh terlihat indah. Jadi makanya kita butuh adjektif, kata sifat yang menggambarkan bahwa si matahari ini terbenamnya indah. Nah, kalau ini kira-kira bisa dibikin frase apa nih? Kita ada face ya, wajah. Nah, perasaan nih. Kira-kira ini perasaan apa yo? Perasaan senang ya. Nah, berarti kita bisa pakai happy face. Di mana happy-nya sebagai adjektif, lalu face-nya adalah noun. Oke. Nah, karena kita tadi udah membahas contohnya, sekarang kita bahas sentence pattern-nya. Jadi struktur kalimatnya, struktur kalimat untuk adjective. Jadi untuk peraturan yang pertama adalah adjective itu posisinya itu sebelum noun ya, sebelum kata benda. Nah, seperti yang tadi contoh kita udah bahas bahwa tadi adjective itu posisinya sebelum kata benda.
Nah, contohnya di sini misalkan ada mobil. Mobilnya kita bisa gambarkan berwarna merah. Jadi kalimatnya bisa menjadi I have a red car. Nah, di sini red-nya itu posisinya sebelum noun ya, karena di sini red-nya itu menggambarkan atau menerangkan si mobil. Jadi fungsi adjektif tadi kata sifat ya yang fungsinya untuk menerangkan atau menggambarkan si kata benda, si noun. Lalu sentence pattern yang keduanya itu be plus adjective. Jadi tidak selalu adjektif itu harus ada noun setelahnya. Bisa saja sebelumnya harus ada to be ya, verb. Verb be itu kayak is, am, are, were, was. Oke, nanti kita akan bahas to be lebih lanjut di penjelasan berikutnya hal ini. Nah, di sini contohnya ada gambar anak ya, apa wanita nih? Wanita atau anak perempuan lah ya. Nah, she is beautiful. She is beautiful. Nah, di sini ada to be is. Berarti setelahnya adalah adjektif. Dia cantik. Nah, beautiful ini tetap ya fungsinya menerangkan si kata benda, si noun. Nounnya ini kan adalah si perempuan ini kan. Perempuan ini adalah orang. Orang itu berarti kata benda. Cuman diganti menjadi she. Tetap ya fungsinya adjektif adalah menerangkan kata benda. Meskipun posisinya itu tidak sebelum kata benda. Namun untuk sentence pattern yang kedua itu adjektif posisinya setelah to be. Oke, kita langsung ke practice ya, kita latihan. Jadi di sini aku minta kalian untuk unscramble the words to make a sentence. Jadi kalian harus menyusun kalimat untuk menjadi sebuah kalimat yang benar gitu, menyusun kata. Jadi kata-katanya tuh berantakan. Contohnya. Nah, di sini kan apple is red. Nah, kira-kira kalau disusun menjadi suatu kalimat itu struktur kalimatnya seperti apa ya? Nah, jadi the apple is red. Nah, di sini adjektifnya red, lalu ada to be nih, is. Makanya tadi untuk sentence pattern adalah to be plus adjective. Oke, kita langsung ke next ya. Kita mulai nih praktisnya. Hungry, my are cats. Oke, aku kasih kalian waktu 5 detik untuk menjawab ya. Oke, jawabannya adalah my cats are hungry. Nah, di sini ada adjektifnya adalah hungry, lalu ada to be nih ya. To be-nya are karena cats-nya plural. Bentuknya lebih dari satu. Next lagi. Oke, jawabannya adalah I live in a small house. Nah, di sini kata adjektifnya adalah small yang diikuti oleh kata benda yaitu house. House-nya adalah kata bendanya, lalu adjektifnya adalah small. Oke, lagi ya. Jawabannya adalah my cookies are too soft. Nah, ini ada kata adjektifnya adalah soft, lalu sebelumnya adalah to be. The last question ya. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar. See you in the next meeting.